Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang berkenaan dengan Asrarus Syam, yaitu rahasia-rahasia puasa. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah baca ada dua alasan mengapa puasa lebih unggul, lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama kemarin telah dijelaskan oleh Imam Ghazali, karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi dan tidak ada yang mengetahui ibadah puasa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang wathani, yang kedua, annahu, bahasanya puasa itu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Bahasanya puasa itu bisa menundukkan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna wasilata syaitan la'anahullah asyahawat. Karena sesungguhnya sarana syaitan itu untuk menggoda manusia adalah syahwat. Wa innama taqwa syahwat bil akli wa syurbi. Dan hanya saja syahwat tadi bisa menjadi kuat dengan sebab makan dan minum. Jadi semakin kita banyak makan, minum, maka syahwat kita ini semakin kuat. Semakin kita ini sedikit makan dan minum, maka syahwat kita ini semakin lemah. Begitu juga semakin banyak kita makan dan minum, maka setan akan semakin kuat. Sebaliknya, sedikit kita makan dan minum, maka setan menjadi lemah. Oleh karenanya, Nabi SAW beliau bersabda, "Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu benar-benar berjalan di dalam tubuhnya Bani Adam itu majrad dam, sebagaimana berjalannya darah. Jadi darah ini mengalir di tubuh kita, di tubuh manusia, itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Begitu juga setan. Setan ini digambarkan oleh Nabi berjalan di tubuh manusia ini sebagaimana jalannya darah. Terus menerus berjalan, terus tidak pernah berhenti menggoda manusia. Oleh karenanya kata Nabi, "Dayyiqu majariyahu", sempitkanlah jalan-jalan daripada setan. Cara menyempitkannya bagaimana? Yaitu bilju, dengan cara lapar. Kenapa dengan lapar? Karena dengan lapar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, kita bisa menundukkan syahwat-syahwat kita. Walidzalika, oleh karenanya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Tawimi qar'a babil jannah." Terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Kata Nabi kepada Aisyah, terus meneruslah kamu mengetuk pintu surga. Qalat, maka Aisyah menjawab, "Bimadza, dengan apa ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cara mengetuk pintu surga adalah bilju, dengan lapar. Wa sayati fadailul ju', dan akan datang nanti keutamaan-keutamaan lapar, fi babi syahrit ta'am, di dalam bab kerakusan di dalam makan, wa ilajihi, dan cara menanganinya, min rubu'il muhlikat, di dalam
rubu'il muhlikat, yaitu seperempat yang membinasakan. Kemudian falamma kana shaum alal khusus qam'an lisyaitan wa saddan lil masalikihi wa tadyiqan limajarihi istahaqqa takhsisa bin nisbah ila Allah azza wa jalla. Maka tatkala puasa secara khusus itu bisa menundukkan setan, bisa menutup jalan-jalannya setan, dan bisa menyempitkan jalan-jalan daripada setan, istahaqqa takhsisa bin nisbah ila Allah azza wa jalla. Maka layaklah puasa tadi memperoleh keistimewaan dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi qam'i aduwillah, dan di dalam menundukkan musuh Allah itu nusratullahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nusratullahi ta'ala, dan menolong Allah dan pertolongan Allah itu mauqufun ala nusratillah, dan pertolongan Allah itu bergantung dengan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah kalian. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi wal jaza'u bil hidayah minallahi azza wa jalla. Adapun permulaan adalah dengan usaha yang keras daripada hamba, yaitu dengan puasa, dan adapun balasan dengan memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan usaha keras dulu baru memperoleh hasil, yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum tadi, hatta yughayyiru, sehingga kaum tadi merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Wa innamat taghyir bikasr syahwat, dan hanya saja perubahan tadi terjadi caranya adalah dengan menghancurkan syahwat. Jadi berubah itu caranya dengan menghancurkan syahwat. Fahiyah, adapun syahwat itu marta'u syayatin wa mar'ahum, dan adapun syahwat itu adalah padang rumputnya syaitan, wa mar'ahum, dan tempat gembalanya syaitan. Fama damat mukhsibatan, maka selama tempat gembalanya setan tadi adalah subur, lam yang qati taradduduhum, maka tidak akan berhenti mundar-mandir, setan tadi tidak akan berhenti mundar-mandir, terus setan tadi akan terus datang. Karena kenapa? Karena tempat gembalanya tadi adalah subur. Wa madamu yataraddadun, dan selama mereka itu mundar-mandir, lam yankashif lil abdi jalalullahi subhanah, maka tidak akan tersingkap bagi hamba apa yang tidak tersingkap jalalullahi azza wa jalla, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana mahjuban an liqaihi, dan adalah hamba tadi terhijab, terhalang dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala
sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lan nadharu ila malakutis samawat. Seandainya bukan karena setan itu mondar-mandir selalu keliling di dalam hatinya anak Adam, niscaya mereka benar-benar anak Adam tadi bisa melihat kepada kerajaan-kerajaan langit. Famin hadzal wajhi, maka dari sisi inilah shara shaumu babal ibadah, maka menjadilah puasa tadi adalah pintunya ibadah. Wa shara junnah, dan menjadilah puasa tadi adalah perisai bagi manusia untuk menghadapi syaitan. Wa idza 'azumat fadilatuhu ila hadzal had, maka jika keutamaan puasa itu adalah besar sampai batas semacam ini, fala budda min bayani syurutihi dzahirah wal batinah, maka tidak boleh tidak daripada menjelaskan syarat-syaratnya puasa, baik yang zahir maupun yang batin. Bidzikri arkanihi, dengan menyebutkan rukun-rukunnya, wa sunanihi, sunnah-sunnahnya, wa syurutihil batinah, dan syarat-syaratnya puasa yang batin, wa nubayyinu dzalik, dan kami akan menjelaskan itu semuanya, bisalasati fusulin, dengan 3 fasal yang insyaallah kita akan teruskan pembacaannya pada kesempatan selanjutnya. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.